Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak kekeringan, warga desa di Grobogan berburu air di dasar sungai yang juga telah kering. Diduga berbuat curang dalam pemilu, Ketua KPU Kabupaten Tegal dituntut mundur. Setelah 8 tahun berlalu, kasus dugaan pembunuhan seorang asisten rumah tangga di Batang kembali dikali. Kenaikan harga cabai hingga 2 kali lipat tak hanya membuat pedagang dan pembeli menjerit, bahkan penjual bumbu dapur racikan juga kena imbasnya. Ironisnya, dikala harga cabai mahal di pasaran, petani cabai malah tak dapat menikmati kenaikan harga itu. Di pasar tradisional Kliwon Rejo, Amertani, Temanggung, harga cabai dalam sebulan tidak turun. Sebut saja cabai rawit yang naik lebih dari 2 kali lipat dari Rp30.000 jadi Rp80.000 per kilogram. Begitupun harga cabai keriting merah dari Rp40.000 jadi Rp60.000 serta cabai keriting hijau dari Rp30.000 jadi Rp40.000. Kondisi ini membuat pasar jadi sepi dan omset pedagang turun drastis. Pembeli juga kesulitan karena cabai sudah jadi komoditas wajib dalam berbelanja. Sepi pembeli parah, Mas. Kalau sepi pembeli ini apakah omsetnya turun? Turun banyak sekali. Semoga aja pemerintah bisa menurunkan harga cabai. Sebenarnya ya iya. Neng gimana? Nek masak nggak pedes ya nggak enak. Bahan-bahan dari pertanian ya diturunkan mungkin Mas. Harga-harga dari pertanian diturunkan kan mungkin cabainya bisa turun insya Allah. Dampak kenaikan harga cabai juga memukul pemasukan para penjual bumbu dapur racikan. Di pasar tradisional Banyumas, keuntungan dari penjual bumbu dapur racikan berbahan dasar cabai kian menipis. Penjual memilih tetap memasang harga normal meski bahan bakunya naik. Hal ini dilakukan agar pembeli tidak kabur. Satu kantong plastik bumbu racikan dijual Rp5.000 hingga Rp10.000. 4 sendok, 3 sendok. Cabainya dikurangi? Iya. Tapi nggak pedas lagi dong? Ya, orangnya minta tambah sendiri, ada uang lagi. Oh, minta tambahan lagi? Iya. Karena uang cabai itu ya? Iya. Nggak masalah sih kalau minta tambahan. Yang beli manut. Ironisnya, tingginya harga cabai di pasar tak dinikmati petani cabai. Di Brebes, harga cabai di tingkat petani hanya berkisar Rp40.000 per kilogram. Padahal saat dijual di pasar, harga cabai melambung 2 kali lipat, sekitar Rp80 hingga Rp100.000 per kilogram. Dengan menjual Rp40.000 di tingkat petani, keuntungan yang dikantongi tak besar dan cenderung merugi. Karena panen tahun ini turun hingga 50%. Anjlok produksi cabai rawit merah pada masa panen tahun ini dipicu masalah irigasi dan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Sebenarnya musim kemarau malah cuaca kayak gini malah bagus, cuman intinya produksinya menurun. Harapannya harga tetap stabil, sama pupuk dari pemerintah dipermudah lah, jangan dipersulit. Kekurangan air dan kerusakan jaringan irigasi juga jadi kendala utama yang dihadapi petani di Brebes, apalagi di musim kemarau. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sibuk melepas ekspor produk alas kaki di Salatiga. Ekspor sepatu merek ternama itu bernilai Rp6,5 miliar. Sebanyak 3 kontainer berisi 32.000 pasang sepatu ini dilepas di pabrik sepatu daerah Randu Acir, Kecamatan Agromulyo, Salatiga pada 26 Juli lalu. Zulhas mengatakan ekspor produk tersebut yang diproduksi di tanah air ini memicu pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam 4 tahun terakhir, volume ekspor terus meningkat. Apalagi pembuatan produk ekspor secara tidak langsung menyerap banyak tenaga kerja lokal. Pihaknya memastikan ekspor ke Uni Eropa dan Amerika Serikat tidak menghadapi hambatan tarif dan perizinan. Kita push ya agar ekspor terutama yang padat karya
punya nilai tambah, tenaga kerjanya banyak, orientasinya ekspor, ya menjadi perhatian pemerintah gitu. Apa yang kita lakukan tadi agar tidak ada gangguan pasar dalam negeri, kita ada Satgas ya agar ekspornya teman-teman ini ke Uni Eropa, ke Amerika juga tidak dikenakan tarif atau hambatan, berbagai hambatan. Kita juga melakukan diplomasi, menyelesaikan perjanjian-perjanjian yang ada. Ketua KPU Kabupaten Tegal dituntut mundur usai sebuah rekaman suara viral. Dalam rekaman itu membahas soal Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal dalam meloloskan salah satu pasangan calon dengan mengotak-atik hasil verifikasi faktual. Massa yang menamai diri sebagai Masyarakat Peduli Demokrasi berjalan kaki ke kantor KPU Kabupaten Tegal. Mereka memprotes atas dugaan kecurangan yang dilakukan KPUD dengan meloloskan salah satu paslon kepala daerah. Isu kecurangan itu terekam dalam sebuah rekaman suara. Dalam rekaman itu disebut nama Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal yang diduga mengotak-ngatik hasil verifikasi faktual. Massa menilai adanya pelanggaran kode etik, penyelenggaraan pemilu dan meminta Ketua KPU Kabupaten Tegal untuk mundur. Karena tidak netral, diduga kemudian ada rekaman yang beredar, ada dua orangnya diduga dua orang dalam percakapan itu bagaimana kemudian yang menyebut atau diduga mengarahkan dari salah satu pimpinan Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu. Menanggapi tuntutan itu, KPU Kabupaten Tegal membuka audiensi. Mereka meminta massa untuk bersabar karena pihaknya masih mengklarifikasi rekaman suara tersebut. Bahkan KPUD sendiri sudah dipanggil KPU Provinsi. Kemarin kami juga dimintai klarifikasi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Kami sampaikan, kami juga sampai kemarin itu kan juga belum tahu secara detail ya. Hingga kami akan pastikan bahwa kami akan klarifikasi terhadap dugaan yang ada di dalam rekaman. Dari hasil audiensi tidak menemukan titik temu. Massa pun mengancam akan melaporkan ke DKPP jika Ketua KPU Kabupaten Tegal tidak mundur. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Salah satu bakal calon gubernur Jawa Tengah, Joko Suranto, menyatakan siap bertarung merebutkan kursi Jateng 1. Hal itu diucapkan Joko saat menghadiri salah satu kegiatan di Kota Semarang pada 24 Juli lalu. Pria yang dijuluki The Crazy Rich Gerobokan ini tak menyoalkan nama-nama besar yang masuk dalam bursa calon gubernur Jawa Tengah. Mulai dari Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi dan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Diketahui Joko mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Jateng melalui Partai Solidaritas Indonesia. Semakin banyak seperti yang saya sampaikan, kompetisi itu akan memunculkan yang namanya fairness, yang kemudian memunculkan yang terbaik untuk bisa memberikan yang terbaik. Udahlah, kita lakukan yang terbaik buat kita sendiri, terbaik buat Jawa Tengah deh. Masih fokus pilgub ya Pak? Ya, sampai hari ini saya belum menyatakan give up, belum ada permintaan penugasan lain, belum ada deadline yang tidak bisa kita tempuh, kan? Kita masih running. Kita ke Pilkada Kota Semarang. Bursa namanya sudah mulai rame. Ada Bupati Kendal, Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, hingga anggota DPR RI. Dukungan pun terus mengalir untuk mereka. Bursa pemilihan Wali Kota Semarang semakin meriah. Bertempat di salah satu gedung di Jalan Plampita, Kota Semarang, massa berkumpul untuk mendeklarasikan dukungan Bolone Mase untuk Diko Ganinduto sebagai bakal calon wali kota Semarang. Relawan menilai selama memimpin, Bupati muda itu mampu mengubah Kendal lebih maju. Selain itu, Diko adalah salah satu di antara tokoh pemuda yang intens mengonsolidasi pemenangan pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 lalu.
3 malam sebelumnya, Diko juga buka suara jika siap maju Pilkada Kota Semarang. Suami dari Caca, Frederika ini telah diusung Partai Golkar dan PSI. Sementara terkait pendampingnya, ia menyerahkan kepada partai pengusung. Namun secara pribadi, ia telah mengantongi 3 nama calon wakilnya dan dalam waktu dekat, tim relawan dan partai pengusung akan melakukan belusukan di Kota Semarang. Selain Diko, ada Ade Bakti yang digadang-gadang maju dalam Pilwalkot Semarang. Dukungan relawan kawan dekat untuk Ade Bakti Aryawan pun mengalir dari gabungan organisasi masyarakat dan lintas profesi. Mereka menilai sosok muda ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan melihat hasil kerja sebagai Kepala BRT, Camat Gajah Mungkur, hingga Sekretaris Damkar. Mereka berharap ada dukungan politik untuk Ade menjadi bakal calon wali kota atau wakil wali kota Semarang. Saat ini Ade menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dan telah mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Semarang di sejumlah partai politik. Anggota DPR RI sekaligus kader Demokrat Alam Syah Satya Negara Sukawijaya atau Yoyo Sukawi juga akan meramaikan kursi pencalonan wali kota Semarang. Saat ini ia telah mengantongi dukungan dari 6 partai politik dengan nama koalisi Semarang Maju. Mereka adalah Partai Demokrat, PKB, PAN, PKS, P3, dan Nasdem. Dukungan itu disampaikan pada 27 Juli lalu oleh jajaran pimpinan parpol pengusung di tingkat Kota Semarang. Tim Liputan melaporkan.